Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini kami mendapatkan tema mengenai epistemologi. Mungkin sebagian teman-teman menanyakan apa itu epistemologi dan apa tujuan tersendiri dari epistemologi. Dan di sini kami akan menjelaskan bahwa epistemologi itu merupakan bagian yang terpenting dalam ilmu filsafat, yang mana di dalamnya membahas tentang pengetahuan dan di dalamnya juga membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang benar dan bagaimana kita bisa mengetahuinya. Mungkin epistemologi bisa kita artikan, yaitu epistemologi ini merupakan sistem pemikiran yang mana digunakan untuk mengevaluasi apa yang kita tahu dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Dan hal yang terpenting bahwa epistemologi ini sangat membantu kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan atau memperoleh pengetahuan yang benar serta mengevaluasi ilmu pengetahuan yang ada. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang menjelaskan tentang terjadinya pengetahuan, sumbernya pengetahuan, asal mulanya pengetahuan, batas-batas pengetahuan, dan sifat-sifat dan kesahitannya pengetahuan. Objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formal epistemologi adalah hakikatnya pengetahuan. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal mulanya sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenarannya dari pengetahuan. Contoh epistemologi adalah, misalkan Anda mempunyai tetangga dan tetangga Anda itu bilang kepada Anda bahwa di sebelah rumah Anda itu ada rumah kosong dan rumah kosong itu ada hantunya. Nah, kira-kira Anda langsung percaya begitu saja atau tidak? Jika tidak, itu tandanya Anda memiliki sikap kritis. Dan biasanya orang-orang masyarakat biasa itu langsung percaya saja, dan setelah itu langsung menyesuaikan sikap mereka setelah mengetahui informasi tersebut. Dan setiap kali melewati rumah kosong tersebut merasa takut dan was-was begitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak mempunyai kesadaran epistemologi. Dan jika kita punya, kita tidak akan langsung percaya begitu saja. Kita akan telusuri, kita akan cek langsung ke rumah kosong tersebut, dan kita memperhatikan keadaan rumah kosong tersebut, apakah benar ada di rumah kosong tersebut ada hantunya. Dan jika kita tidak melihat hantu di dalam rumah tersebut dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata kita, nah itu tandanya mereka, tetangga kita tadi itu hanya asal bicara saja. Nah, jika kita melihat dengan benar bahwa ada hantu di rumah kosong tersebut dengan menggunakan mata kita sendiri, nah itu tandanya ya benarlah begitu yang seperti yang dibilang tetangga Anda tersebut. Ya begitulah. Epistemologi tersendiri memiliki 4 pandangan, yaitu yang pertama tentang empirisme. Perlu kita ketahui bahwa empirisme ini merupakan pandangan dari epistemologi yang mengatakan bahwa pengetahuan itu datang dari pengalaman yang langsung melalui indera kita.
atau empirisme ini juga menekankan bahwa pentingnya pengamatan atau pengalaman langsung dalam memperoleh pengetahuan. Misalkan, jika kita ingin membeli produk atau barang secara online, pasti kita mempertimbangkan bagaimana ulasan produk, harga produk, serta kualitas produk yang bertujuan agar kita memperoleh, memang benar-benar memperoleh barang atau produk yang emang berkualitas serta memperoleh produk yang kita inginkan. Adapun metode berpikir yang dihasilkan dari epistemologi yaitu ada seperti rasionalisme. Rasionalisme itu suatu metode yang berpikir berpandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan nalar yang harus didasari dengan adanya pengukuran, polanya, dan logikanya. Skeptisisme ini adalah pandangan epistemologi yang menyatakan pengetahuan sebenarnya tidak mungkin diperoleh dengan pasti, dan bahwa kita harus selalu meragukan pengetahuan yang ada. Skeptisisme ini menekankan pentingnya kritik terhadap pengetahuan yang ada. Baik, realisme adalah pandangan epistemologi yang menyatakan bahwa objek di dunia nyata ada dengan sendirinya, dan bahwa pengetahuan kita tentang objek-objek tersebut merupakan refleksi yang tepat dari yang sebenarnya. Realisme menekankan pentingnya objek-objek nyata dalam memperoleh pengetahuan.